Jadi, hari ini kita akan membahas mengenai pola bilangan. Seperti yang tertera di layar, bahwa pola bilangan itu banyak sebetulnya kita temui di kehidupan kita sehari-hari. Banyak banget hal seperti pola bilangan penataan pola perumahan, pola penataan kamar hotel, penataan kursi bioskop, sampai penataan kursi di stadion pun terkadang menggunakan pola bilangan. Tapi karena kita kadang-kadang tidak engah atau karena belum pernah belajar pola bilangan, jadi kita belum klik atau belum sampai bahwa itu tuh salah satu contoh kontekstual tentang si pola bilangan tersebut. Nah, daripada bingung, kita lanjutkan dulu. Apa sih sebetulnya pola bilangan? Oke, jadi pola bilangan seperti yang ada di layar, pola bilangan definisinya adalah sekumpulan bilangan, baik bilangan genap, bilangan ganjil, dan bilangan lainnya. Bilangan lainnya ini bisa bilangan cacah, bisa bilangan asli, bisa bilangan kuadrat, bisa bilangan negatif, bisa bilangan positif, dan lain sebagainya yang membentuk suatu pola tertentu. Misalnya, setiap bilangan ke bilangan lainnya ditambah 2 sampai akhir bilangan atau dikurangkan 3 atau pola lainnya. Jadi, pola di sini adalah gak lain dan gak bukan antara ditambah, dikurang, dikali, ataupun dibagi. Jadi misalnya ada satu bilangan ke bilangan lain ditambah 2, ke bilangan lainnya lagi ditambah 2 lagi, ke bilangan lainnya lagi ditambah 2 lagi, sampai akhir, sampai nanti ada pertanyaan, bilangan selanjutnya berapa nilainya? Dan biasanya pola bilangan yang dipelajari di sekolah menengah pertama itu ya kira-kira hanya ditambah, dikurang, dikali, dan dibagi. Ini adalah contohnya dari 1 ke 4 ke 7 ke 10 ke 13 ke 16. Oke, di sini udah dikasih tahu nih bahwa dari 1 ke 4 itu ditambah 3. Dari 4 ke 7 ditambah 3 juga. Dari 7 ke 10 ditambah 3 juga. Oh, berarti polanya bilangan ini adalah ditambahkan dengan angka 3. Lalu di sini ada 13, ada 16. Setelah 16 ada titik-titik. Nah, ini yang tadi Ibu bilang, lalu di akhirnya kamu akan ditanya, bilangan selanjutnya adalah bilangan berapa? Karena kita sudah tahu dari awal bahwa semuanya itu ditambahkan 3, maka hasil ini juga adalah hasil dari bilangan sebelumnya ditambah dengan 3. Maka 16 ditambah 3 berapa? 19. Maka hasilnya adalah 9. Lanjut ya. Baiklah, ini adalah macam-macam pola bilangan yang akan kita pelajari dalam materi ini. Yang pertama adalah pola tingkat 1, dan nanti ada 2, naik dan turun. Pola tingkat 2, ada pola tingkat 3, dan pola Fibonacci. Sebetulnya akan ada satu pola lagi, yaitu pola kuadrat. Tapi pola kuadrat itu akan Ibu masukkan ke dalam pola tingkat 1. Maksudnya naik turun itu kayak apa? Nanti Ibu akan jelaskan. Jadi ini adalah rangkuman dari apa yang akan kita pelajari pada materi pola bilangan. Baiklah, jadi ini adalah yang pertama kita akan pelajari. Minggu depan kita akan pelajari pola selanjutnya. Yang pertama adalah pola bilangan tingkat 1. Nah, ada 2, yaitu pola bilangan tingkat 1 naik dan pola bilangan tingkat 1 turun. Tadi sudah Ibu bilang bahwa pola di sini itu ya kira-kira cuma antara ditambah, dikurang, dibagi, dan dikali. Kalau ditambah atau dikurang
itu disebutnya adalah pola bilangan aritmatika. Sedangkan yang dikali dan dibagi itu nanti akan kalian pelajari, yaitu nama pola bilangan geometri. Nah, kita sekarang masuk dulu ke pola bilangan tingkat 1 yang naik dan turun. Maksudnya apa, Ibu? Naik dan turun? Baiklah, Ibu akan jelaskan. Di sini ada angka 30, 32, 34, 36, dan 38. Itu adalah angka yang terus naik nilainya. 30 ke 32 kan naik ya, 32 ke 34 juga naik, 34 ke 36 juga naik, 36 ke 38 juga naik, dan akan berangsur-angsur terus naik. Terus naik itu apa? Menjauhi angka 0. Dari 0 terus naik ke angka 100 sampai ke angka 200 dan selanjutnya. Itu adalah pola bilangan tingkat 1 naik. Maksudnya apa? Polanya adalah ditambah. Dari bilangan yang pertama ke bilangan yang kedua ditambah. Dari bilangan yang kedua ke bilangan ketiga ditambah. Kalau di sini contohnya ditambah 2. Oke, paham ya? Nah, sekarang kalau turun adalah ketika bilangannya itu mendekati 0. Jadi dari 0 turun terus ke bawah. Dari 0 ke 1 sampai 100 itu naik. Dari 0 ke min 100 itu namanya turun. Atau dengan mudahnya kita bisa bilang adalah pola bilangan tingkat 1 turun adalah yang ketika polanya itu terus dikurang. Jadi dari min 10 dikurang 4 jadi min 14, dikurang lagi. Kayak kamu punya ini misal ya, lain dari contoh ini, misalnya kamu punya permen 15, dikurang sama ibumu 5, dikurang sama ibumu 5 lagi, dikurang sama ibumu 5 lagi, sampai kamu punya minus, dikurang 5 lagi, dikurang 5 lagi. Itu berarti kalau dikurang maka dia pola bilangan tingkat 1 yang turun. Oke, sampai sini paham ya? Berasa kalian insya Allah paham. Selanjutnya, ini adalah contoh lainnya. Yang nomor pertama, yang deret yang pertama di atas, udah Ibu kasih tahu 4, 6, 8, 12, 14. Ini sudah pasti pola pola naik. Dari 4 sampai 14 aja udah jelas, itu ditambah banyak ya. Nah, di sini udah Ibu jelasin nih, bahwa dari 4 ke 6, 6 ke 8, 8 ke 10, 10 ke 12, itu ditambah 2. Tambah 2, tambah 2, tambah 2, tambah 2. 4 ke 6 tambah 2, 6 ke 8 tambah 2, 8 ke 10 tambah 2, 10 ke 12 tambah 2, 12 ke 14 tambah 2. Nah, di sini ditanya setelah 14 itu berapa? Oh, karena yang lain dari depan itu polanya ditambah 2, maka dari 14 ke titik-titik ini juga harus tambah 2. 14 tambah 2 berapa? 16. Oke, lanjut ya. Yang bawah juga sama. Dari 1 ke 3, 3 ke 5, 5 ke 7, 7 ke 9, itu semuanya ditambah 2. Maka karena polanya seperti itu, berarti setelah 9 juga tambah 2. 9 tambah 2, kalian jawab sendiri. Oke. Begitupun yang ini. Lihat, yang nomor pertama ini awalnya minus 8. Kalau kalian berpikir bahwa minus itu pasti turun, kalian belum tentu benar. Maka kalian harus lihat dulu, setelah minus 8 itu ada berapa? Minus 4. Berarti bukan dikurang. Ya nggak? Kalian punya utang 8. Tiba-tiba utang kalian punya utang 8.000 tadinya. Terus kalian berubah, utang kalian jadi cuma 4.000. Nah, berarti utang kalian ditambah 4.000. Berarti bukan dikurang. Maka ini tetap yang namanya pola bilangan tingkat 1. Nah, ditambah 4, ditambah 4, tambah 4. Berarti kalian bisa jawab ya di sini. Setelah 8 berarti di sini berapa? Ditambah 4. Nah, kalau yang ini, yang bawahnya ini agak berbeda soalnya kita akan bahas. Oke ya.
Jadi ini dari 0 ke 9 ditambah 9, sudah pasti ya. Nah, dari 9 langsung ditanya nih, langsung titik-titik. Oke, berarti kesimpulan yang kita bisa ambil, kita bisa lihat dari awalnya dulu. Awalnya itu kan ditambah 9. Jadi kemungkinan titik-titik ketiga ini adalah ditambah 9. 9 ditambah 9 berapa? 18. Tapi apakah sudah benar? Belum tentu. Maka kalian harus cek dulu dari 18 ke 27 apakah benar ditambah 9. Kalau benar, maka di 18 adalah jawaban yang mengisi titik-titik ini. Tapi kalau bukan, maka kalian harus mencari pola lainnya, atau dikalikah, atau dibagikah, atau dikurangkah. Pokoknya cari pola yang lainnya. Tapi karena ini sudah benar, maka polanya benar. Semuanya ditambah 9. Oke. Nah, ini sekarang adalah konfigurasi objek. Ini materi tambahan aja sih. Nah, jadi pola bilangan itu nggak selalu angka, nggak selalu bilangan, nggak selalu 1, 2, 3, bisa juga berbentuk pola konfigurasi namanya. Jadi konfigurasi objek itu mirip pengertian atau definisinya seperti pola bilangan, yaitu sekumpulan objek yang membentuk pola tertentu. Contohnya kayak gini. Udah jelas ya bahwa ini adalah dia punya pola nih, dari 1 titik jadi 5, jadi segini, jadi segini. Nah, kalian bisa gambar lagi nih selanjutnya. Oke, kita masuk ke contoh lainnya. Nah, ini konfigurasi objek. Jadi yang pertama ada namanya 1 ke 2, 3 titik lingkarannya ada 3. Dari 1 ke 3, habis itu ke 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ada 5. Maka dari 1 ke 3 ke 5. Ingat ya. Lanjut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dari 1 ke 3 ke 5 ke 7. Nah, selanjutnya berapa? Ini adalah tugas. Tugas kalian. Oke, nanti akan ibu kasih link tugasnya. Oke, yang kedua nih, ada 1, ada 4, ada 9, ada 16. Nah, ini membentuk bilangan kuadrat namanya. Maksudnya apa? Oke, kalian harus cari nanti di Google bahwa bilangan kuadrat itu apa. Bilangan kuadrat, ibu jelasin sedikit, adalah bilangan 1 kuadrat, 1 pangkat 2 sama dengan 1, 2 pangkat 2 sama dengan 4, 3 pangkat 2 sama dengan 9, 4 pangkat 2 sama dengan 16. Nah, 1, 4, 9, dan 16 itu disebutnya bilangan kuadrat. Ini sudah kita pelajari di kelas 7. Ibu udah ngomong terus. Nah, kalian ingat-ingat, maka tugasnya nomor 2 adalah berapa lanjutan dari si konfigurasi objek ini. Bentukannya kamu gambar ya nak, digambar di kertas lembar yang jelas. Habis itu nanti diupload di link yang ibu kasih pakai Google Form. Oke, lanjut ya. Ini adalah pola bilangan tingkat 2.